Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini. Saya berasal dari Fakultas FKIP dengan program studi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato tentang lahirnya Pancasila yang dibacakan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Pada bulan April, Mei, Juni, Juli, sampai bulan Agustus 1945, Perang Dunia masih bertemu di sebagian besar dunia. Indonesia masih merinting dalam ceramah Jepang. Penderitaannya, ketakutan, kecemasan, penahanan, dan berbagai duga derita lain masih melanda kehidupan sebagian besar umat manusia, termasuk rakyat bangsa Indonesia sendiri. Namun, dalam keadaan keras dan berat itu, Founding Father dan pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia tetap terus maju, sambil mempersiapkan segala syarat yang diperlukan untuk mewujudkan dan membangun Indonesia merdeka. Pada 1 Maret 1945, dibentukkanlah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Kajeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Dalam pidato pembukaannya, Dr. Rajiman mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang. Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini di antara 69 total peserta sidang? Ada 3 orang yang mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mereka adalah Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, mungkin jawaban yang paling sesuai yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya. Soekarno mengatakan yang sebenarnya dinyatakan oleh Rajiman adalah dasar Indonesia merdeka dalam artian filosofis Grand Slat yang terwujud dalam Pancasila. Pada momen tersebut, lahirnya Pancasila sebagai jawaban dari upaya serius menyusun pondasi negara. Pidato Pancasila Bung Karno yang ditawarkannya sebagai dasar negara itu diterima secara aklamasi. Dibuat oleh segenap anggota Dokorito Sunbi Tosakai dengan tepuk tangan riuh rendah yang panjang di akhir pidato itu. Dan selanjutnya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang membentuk panitia-panitia kecil sejumlah 8 orang untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno. Dari panitia kecil dibentuklah panitia 9 yang bertugas merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Berdasarkan pidato yang diucapkan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dan menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Hasilnya adalah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan yang membuang kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pembalutnya dan menambah Maha Esa. Padahal sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dijadikan pembukaan atau Prabowo Undang-Undang Dasar yang sekaligus berlaku sebagai deklarasi kemerdekaan Indonesia. Pada pokoknya, akhirnya Pancasila galian Bung Karno tersebut berhasil dirumuskan secara padat dan indah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang dinyatakan sebagai dasar negara Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. Kita patut bersyukur bahwa pidato tidak tertulis terlebih dahulu. Bung Karno itu ada konstabel grafisnya secara lengkap dan bahwa catatan itu bisa tetap selamat dan aman meskipun keadaan di akhir kekuasaan Jepang dan permulaan perang kemerdekaan menghadapi usaha kembalinya kolonialis Belanda sangatlah sulit dan berat. Catatan stenografis pidato lahirnya Pancasila Bung Karno tersebut pada tahun 1947 diterbitkan oleh Usaha Penerbangan Jogja dengan kata pengantar dari orang yang mengikuti dan mendengar sendiri diucapkannya pidato itu, yaitu Ketua Dagu itu sendiri.
Tersangka, kami yakin bahwa pidato lahirnya Pancasila ini sangat diperlukan oleh segenap putra dan putri tanah air Indonesia yang terus berusaha menjaga dan mengisi kemerdekaan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.